Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia buka HP, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait, yaitu Bapak Haji Sanusi dan Ibu Ustazah Haja Zubaidah, serta anak kita yang akan berjuang melanjutkan belajar mencari ilmu jauh dari kampung kita, yaitu Ananda Qonita Wardatul Jannah atau Ananda Bunga. Kita doain, Bu, ya, supaya Ananda Bunga Allah kasih panjang umur, rezekinya banyak, betah di kampung orang, semangat dalam mencari ilmu, dan pulang ke tanah air membawa ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para ustazat, para guru-guru kita, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Haja Mas'ah, yang insya Allah karangan bunganya terbuat saya pulang. Kemudian juga Al-Mukarramah Ustazah Hanana SPD, Ustazah Haja Nur Aini SPDI, Ustazah Nur Aini Yasin, Ustazah Nur Hamnah, dan Ustazah Nur Afifah. Wah, nggak ketinggalan ini, besti saya, Bu. Ya, para ibu-ibu sekalian, jamaah Rotibul Haddad, yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita duduk di majelis yang mubarak dalam rangka mengiringi doa Ananda Bunga yang akan melanjutkan studinya ke Al-Azhar, Universitas Kairo, Mesir. Dan kita iringi doa supaya Ananda Bunga biar belajarnya gampang, Bu, ya, biar betah, karena bagaimanapun pinternya anak, Bu, ya, anaknya pinter, duitnya Pak Sanusi banyak. Kalau anaknya nggak betah, nggak selesai juga, ya. Anaknya betah, duitnya ora, ya, juga nggak apa-apa, nggak lancar juga. Duitnya ada, anaknya betah, otaknya bebel, Bu, ya, nggak juga. Maka mudah-mudahan Ananda Bunga pinter, duitnya banyak, betah, ntar pulang di kampung ini akan menjadi guru yang besar, guru yang akan mengajarkan ilmu agama dari Al-Azhar untuk kampung ini, Bu, ya, amin. Para ibu sekalian, tentunya orang yang berangkat jauh ke Mesir, Bu, ya, dengan tidak tahu kapan pulangnya, yang ke Mekah aja umroh 10 hari, haji 40 hari, kita doain. Apalagi ini yang bertahun-tahun, nggak tahu sampai kapan selesainya. Maka kita iringi doa
biar Ananda Bunga cepat selesai. Ya, 4 tahun belajar, 4 tahun selesai. Insya Allah. Para ibu sekalian, tentunya saya, Bu ya, orang yang pernah belajar di Mesir. Dan tahun kemarin, bulan Desember kemarin, Bu, 1 tahun yang lalu saya ke Mesir juga. Kebetulan ada putri saya yang terbunga di sana. Ya, putri saya sudah 1 tahun. Nanti saya mau nitip teri sama bunga. Ya, karena di sana teri mahal, Bu. Ya, nitip teri, ntar biar anak saya ketemu sama bunga, biar kenal sama bunga. Siapa tahu bisa satu rumah ya. Amin, Bu ya. Karena bagaimanapun orang baru datang perlu dituntun sama orang lama, Bu. Ya, biar dia tahu pelosok-pelosoknya. Para ibu sekalian, karena itu saya memberikan beberapa pesan sama Ananda Bunga, Bu ya. Yang pertama, tancapkan niat untuk mencari ilmu. Jangan sampai goyah. Karena sekarang, Bu, mahasiswa Indonesia di Mesir itu sudah lebih dari 3.000 orang. Banyak, Bu. Ya. Karena itu Ananda Bunga harus pintar-pintar memilah waktu, memilih teman. Jadi nggak heran nanti kalau Bunga melihat di sono kok anak mahasiswa Mesir ya, Indonesia, tukang nongkrong di Sungai Nil banyak, Bu. Tukang jalan-jalan di mall banyak. Ya, karena emang ribuan. Jadi kalau nongkrong di Sungai Nil tuh, Bu, ya, itu apa aja ada. Termasuk orang kalau pengen cari tari perut. Ya, tari perut itu kan, Bu, sempak doang sama kutang. Ya, Maya. Iya, mana orangnya tinggi, orang Arab, Bu ya. Mana putih, Bu. Dia goyang gitu ya. Nah, itu adanya di Sungai Nil tuh. Jadi orang kalau jalan-jalan ke Sungai Nil pengen cari tari apa? Tari perut. Ya, nanti Bunga kalau lagi galau-galau jangan ke pinggir kali Nil, jangan. Ya, karena banyak juga, Bu, anak mahasiswa dia bilang begini, guru, saya kalau lagi galau, lagi pusing, saya nongkrong aja di Sungai Nil. Lah itu kalau jorogin setan Sungai Nil, Bu ya. Jadi Ananda Bunga harus benar-benar tancapkan niat. Niat yang pertama, cari ridha Allah. Belajar jauh-jauh ke Mesir, cari ridha Allah. Bagaimana mencari ridha Allah? Nah, itu Bapak Haji Sanusi, Ibu Sajahada Zubaidah. Di situ ada ridha Allah. Jangan pernah tinggalkan minta doa dari kedua orang tua. Tiap hari Ananda Bunga, ya, Bu, doain saya, Bu. Ya, doain, selalu begitu. Walaupun orang tua mak sama, Bu ya. Anak mau minta kek, mau kagak kek, pasti kita mah tiap habis sholat kita apain? Pasti itu, Bu. Tapi kalau Ananda Bunga request, ya Bu, request, mohon didoakan, nanti orang tua yang di kampung malam dia bangun, gelar sejadah, dia berdoa khusus buat anak yang sedang berjuang mencari ilmu. Jadi jangan bosan-bosan, Ananda Bunga ya. Ada beberapa tuh, Bu, murid saya, kalau dia mau ujian, dia udah WA tuh. Guru, tanggal sekian saya ujian, bantuin doa guru. Itu jangan lupa tuh, Ananda Bunga ya. Kalau nyimpen nomor guru, gurunya WA, minta doa. Karena dengan doa orang-orang yang jauh, Bu, di mata, doa orang yang nggak tahu didoakan, maka itu doa mustajab yang diaminkan oleh malaikat. Jadi nanti kalau Ibu saja Zubaidah setiap hari dipinta kek, kagak dipinta sama anak, didoakan, nah itu doa yang mustajab. Apalagi Ananda Bunga masih punya komplit orang tua. Ya, kunci kesuksesan, kunci keberkahan ada di kedua orang tua. Terutama ibu-ibu nih.
Bu, punya suami soleh enak nggak? Punya suami nggak soleh enak nggak? Ada nggak suami yang gak soleh? Ya. Jadi kalau suami nggak soleh nggak apa-apa bu. Yang paling penting ibunya solehah. Itu yang paling penting bu. Ya. Emang bagusnya mak bapaknya soleh, ibunya apa? Jadi kalau ibu suaminya nggak soleh, tambahin namanya soleh gitu ya. Namanya siapa? Mas Agus, harus jadi Agus Soleh gitu. Ya. Jadi yang paling penting ibu sekalian, ibunya yang soleha. Karena ibu soleha pasti akan menelurkan anak-anak yang soleh. Nah, tergantung ibu semua nih. Maka ibu saja Zubaidah ya, jangan pernah berhenti-berhenti. Bu, ini saya dapat amalan bu. Kalau pengen anak kita sukses, anak kita bahagia, anak kita berkah, anak kita hafal Al-Quran. Saya dapat amalan katanya bu, kalau habis sholat subuh suruh baca Alam Nasroh 9 kali tuh. Ya, 9. Nah, 9 kali. Ini bukan dosa, sampai dulu di Maulid. Ya, Alam Nasroh 9 kali. Tapi sebelum baca Alam Nasroh, suruh baca Fatihah buat satu anak, satu Fatihah. Al-Fatihata linnajah wassalamah wassa'adah wal barokah wal karomah. Tuh 5 tuh. Ya, saya ulangi. Al-Fatihata linnajah wassalamah wassa'adah wal karomah wal barokah. Sebut nama itu anak dan sebut juga binnya bu, karena bisa jadi kan ibu ada lakinya 2, ada lakinya 3, anaknya beda-beda. Iya, anaknya beda-beda kan ya, ada orang gitu bu ya, satu perempuan lakinya berapa? 4. Yang satu punya anak 2, yang satu punya anak 2, yang satu punya anak 2 gitu. Orang ulang. Al-Fatihata linnajah wassalamah wassa'adah wal barokah wal karomah. Sebut. Siapa nama tadi? Queen. Konita Wardatul Jannah binti Sanusi. Ya. Sebut namanya tuh. Karena setiap anak kan beda-beda orangnya. Setelah itu wabalik murodaha, karena perempuan. Wabalik murodaha bijahi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bi barakatil Fatihah. Satu anak satu Fatihah. Minimal setiap habis subuh bu. Ternyata subuhnya kesiangan. Ya, baca habis salat duha boleh. Setiap hari itu. Yang kita minta 5 bu. 1 linnajah. Ya Allah sukseskan anak saya. Sukses. Wasa'adah. Ya Allah bahagiakan anak saya. Wal karomah. Berikan kemuliaan. Keempat. Wal barokah. Yang kelima apa tadi? Wal karomah. Wasa'adah. Ya. Wan najah. Wasa'adah. Wal barokah. Wal karomah. Pokoknya ada 5 tuh bu. Ya. Ya udah gitu deh tuh, begitu dah. Ya. Masya Allah, nambah tuh mak. Wabalik muradaha kalau dia perempuan. Wabalik muradahu kalau dia laki-laki. Bijahi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bi barakati Al-Fatihah. 1 anak 1 Fatihah. Kalau anaknya 7 Fatihah. Ya. Setelah selesai satu-satu kita sebut anak kita bu, baru baca Alam Nasroh 9 kali. Ya, mudah-mudahan itu bu ya.
Kita kan semua pengen punya anak kita bahagia, Bu ya. Anak kita sukses, anak kita berkah, mulia, Bu, mulia, dimuliakan oleh orang. Ini berkat doa ibu bapaknya. Ya. Kalau perlu nih Ibu Sajahah Zubaidah bukan hanya doain satu-satu, Bu. Kalau kata Abu ya dulu, ya, anak yang sedang belajar kalau lagi ujian, Bu, apa Ananda Bunga, Bu, saya minggu depan mau ujian. Itu ibunya, Bu, puasain hari lahir anaknya. Ya, hari lahir anak dia apa tuh? Dia puasain. Nah, Kamis ya Kamis kan itu. Kalau puasa lahirnya Jumat ya Jumat. Supaya apa Ibu sekalian? Supaya dia di sono gampang, mudah, dijauhi dari segala malapetaka, dijauhi dari segala ujian-ujian berat. Nah, itu semua akan ringan kalau dari rumah didorong pakai doa sama ibu bapaknya. Terutama apa? Ibunya. Terutama ibu, Bu. Kenapa Ibu sekalian ibu ini lebih unggul dibanding bapaknya? Karena berapa banyak, Bu, istri Nabi anaknya jadi durhaka berkat istri Nabi yang durhaka. Ya, jadi anak itu, Bu, ngikut emaknya. Kalau emaknya solehah, emaknya ahli ibadah, emaknya ahli Quran, maka anaknya pasti akan ngikut emaknya. Tapi kalau emaknya tukang rumpi, ya, emaknya tukang kongkok, apalagi kalau bis maghrib udah buka TikTok gitu ya. Jangan heran kalau anaknya matinya di mana tuh? Di HP, TikTok mulu. Temannya ngomel dah, lu pagi TikTok lu, siang TikTok lu, malam TikTok begini ya. Emang emaknya kapan nonton TikTok, Bu? Nah, ini termasuk adalah perjuangan buat ibu-ibu sekalian. Makanya Ananda Wardah ya, alhamdulillah masih punya bapak, masih punya emak. Wardah, Wardah, bener Wardah ya? Iya, Wardah sama kan? Ya, sama. Namanya kan Wardah. Wardah artinya bunga. Untung nama saya Nur, bukan dipanggil Cahaya. Coba kalau saya dipanggil Cahaya lah. Ya. Jadi ibu sekalian, Ananda Bunga ini beruntung, Bu. Masih punya kedua orang tua. Ayo, Bunga. Pokoknya S1 selesai, bapak emak masih kuat biayain, bismillah. Lanjut S2. Kalau perlu nih, hari ini kita ngomong, Bu ya. Pulang Bunga jadi doktor dari Al-Azhar. Jarang, Bu, perempuan yang doktornya Al-Azhar. Apalagi beliau nih, Bunga ini ya, Bu ya. Udah punya modal, Bu. Udah bisa baca kitab. Nah, itu modal utama tuh, Bu. Kalau di Mesir bisa baca kitab, itu modal utama. Bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Jangan kayak saya dulu. Nyampe di sono, hafalan Quran kagak punya, kitab kagak bisa, bahasa Arab apalagi. Nyampe di Mesir bengong aja ya. Nah, saya guru pramukanya ini, Bu, nih, Bu. Ya. Jadi kalau sekarang Ananda Bunga, Bu, siap bekalnya, Bu. Kalau dulu saya berangkat nggak punya bekal. Ya. Cuma begitu, kita energinya harus benar-benar maksimal. Biar bisa bahasa Arab, biar bisa baca kitab, siap malam, kagak pernah berhenti-berhenti. Makanya saya dipesan sama Abu ya, besok Nung, kalau lu punya kesulitan, punya masalah, pusing belajar, ngapal nggak masuk-masuk, kata beliau apa? Gelar sejadah, sholat malam, minta sama Allah. Karena ilmu dari Allah, Allah yang nurunin ke kita kalau kita deket sama Allah. Makanya besok Bunga ya, kalau ada masalah nggak usah curhat sama orang tua. Kadang orang tua yang di kampung nggak sama kita yang di sono. Tebang sendok sama sendal jepit hilang, lapor, paham ya? Jangan. Pokoknya ada masalah berat, Bunga, gelar sejadah aja. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Bunga berangkat ini karena atas petunjuk Allah. Ya, makanya kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Jadi kata Allah apa? Kalau kamu meminta, ya meminta harus didahulukan iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in. Jadi beribadah dulu baru minta. Makanya nih Bunga saya pesen ya tuh, nanti banyakin deketin Allah. Yang kedua, Ananda Bunga, besok nyampe nih Bu pas musim dingin. Bulan Desember, Januari itu puncak musim dingin. Ya, banyakin puasa. Puasa di musim dingin enak Bu. Karena kalau musim dingin, maghrib jam 5 sore. Maghribnya jam 5. Subuhnya jam 6. Jam 6 pagi baru azan subuh Bu. Jadi siangnya kalau musim dingin itu lebih cepat. Malamnya lebih panjang. Nah biasanya dulu saya pakai buat puasa. Kalau laki-laki mah Bu ya, bisa puasa kayak Nur Ali Bu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, sampai Syawal. Jadi Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan, puasa 6 hari Syawal. Ya kan kadang nggak menstruasi. Nah nenek-nenek yang udah nggak mens, besok ketemu Rajab full puasa. Besok ketemu Sya'ban full. Nanti ketemu Ramadan full. Ketemu Syawal 6 hari. Maka orang yang mampu puasa sampai segitu tuh Bu, dia sama dengan meraih pahala puasa 1 tahun. Nah besok tuh ya Zubaidah disesuaikan. Zubaidah Bunga gue emaknya ya. Bunga disesuaikan ya, pokoknya jangan sampai ditinggal ya. Jadi 1 sholat malam, yang kedua puasa, yang ketiga banyakin apa? Ke kuliah Bu. Karena banyak Bu orang sekarang, anak-anak sekarang datang ke kuliah ujian doang. Hari-harinya tidur, makan, main HP. Kan HP-nya sama kayak kita orang Bu, ada wifi. Sehari-harian dek main HP. Kalau dulu mas saya belajar 3 bulan mau ujian Bu, saya di rumah, di kamar saya itu Bu ada TV punya sendiri, ada tip. Dulu mah nggak ada HP soalnya ya, tip gitu, kita nyetel kaset tuh, kaset dangdut kayak kaset pop kayak Bu ya, punya. 3 bulan mau ujian, TV masuk kardus, tip masuk kardus. Udah nggak nonton TV, udah kagak dengerin tip, fokus sama ujian. Besok Bunga begitu ya kan, emang rada-rada susah nih ninggalin HP Bu ya. Jadi HP dibuka kalau lagi perlu aja, kalau nggak perlu tutup, menghafal, belajar. Maka Bunga saya tantang nih ya Bu ya, besok kalau masuk langsung kuliah biar lulus 4 tahun Bunga ya. Karena banyak anak-anak Bu, LC itu ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, paling cepat 4 tahun. Makanya Bunga 4 tahun, bismillah ya, 4 tahun selesai, lanjut S2 ya, itu paling penting tuh nanti di sono. Kemudian yang keempat Bunga ya, jangan asal bergaul pinter-pinter, karena tidak semua teman itu ngajak kebenaran ya. Banyak juga teman-teman yang kerjanya main mulu ya. Maka pilih-pilih teman-teman yang bisa memotivasi buat apa tuh, buat belajar. Kalau perlu besok liburan, soalnya liburannya 4 bulan Bu, bulan Juni, bulan Juli, Agustus, September, 4 bulan. Cari lembaga-lembaga tahfiz Quran, biar pulang jadi hafizah. Maka tadi salah satu amalan biar bisa gampang jadi hafizah, ya tadi tuh baca. Biar nanti Bunga di sana tuh ngapal Quran gampang gitu. Lah kalau yang udah kayak di sini kan Bu ya, ngapal Quran, ngapalnya gampang, keluarnya apa? Hilangnya apa? Gampang ya. Ada yang ngapalnya bedeg banget, hilangnya apa? Cepet Bu ya. Ada yang ngapalnya cepet, hilangnya apa? Kita pengen ngapalnya cepet, hilangnya lama. Dengan apa Bu? Diulang-ulang. Maka kalau Bunga pengen ngeleket itu apa namanya ilmu, 1 kali belajar 1000 kali mengulang.
Coba apa Bu? Surah yang ibu nggak pernah lupa. Al-Fatihah. Kepaduk juga ditanya masih bisa. Kenapa? Karena selalu diulang begitu. Jadi kalau pengen melekat terus ulang. Karena mah gampang Bu. Dulu saya LC Bu ya, itu harus punya hafalan 8 juz. Sekarang 4 juz. Gampang. Kalau 8 juz Bu, bingung saya ngulangnya. Habis subuh juz 1, juz 2. Habis zuhur juz 3, juz 4. Habis asar juz 5, juz 6. Habis maghrib juz 7, juz 8. Terus tiap hari begitu Bu. Lah kalau kagak diulang, kabur nyampe ke gamprit. Ya Bu ya. Kayak sekarang nih Bu, lah udah habis nih 8 juz kemana tau tuh? Ya, orang kagak diulang-ulang. Lah dulu makan orang kuliah, diulang lagi. Kamu kabur nyampe ke gamprit. Kan nggak nyangkutnya cabai sama bawang. Ya, buat anak kuliah, buat anak sekolah ya. Nah, nggak apa-apa. Yang paling penting bocah pada bisa apa? Belajar. Karena itu ya, saya pesan banget buat bapak ibunya, Pak Haji Sanusi, Ibu saja Haja Zubaidah ya. Yang paling penting lagi, jangan pernah dikasih buat anak sekolah dari hasil yang tidak halal. Itu penting Bu. Karena bagaimanapun Bu, bagaimanapun ya, anaknya sana sukses, belajarnya gampang, manfaatnya susah. Manfaatnya susah. Kita kan pengen cari ilmu manfaat Bu. Ya, maka Bunga selalu berdoa nih. Ada satu doa Bu yang diajarkan oleh Nabi. Dan doa ini Nabi baca setiap habis sholat subuh. Ini subuh mulu Bu ya. Apa doanya Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqab. Nah, itu doa dibaca Nabi setiap di subuh. Ibu-ibu boleh tuh. Ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Mau dikit ilmu yang ibu dapat tapi manfaat. Banyak kita dapat ilmu nggak manfaat juga sayang. Yang kedua, minta rezeki yang thayyib. Rezeki bukan yang banyak, tapi yang thayyib. Karena tidak semua orang rezekinya banyak, nggak berkah, masih kurang aja. Ya, gaji 2 juta, alhamdulillah. Gaji 10 juta, alhamdulillah. Kadang-kadang yang 10 juta belum sebulan udah bures. Nah, gopek. Masih ada gaji guru gopek ya. Tenang tuh, ntar tuh jadi 300 juta tuh. Simpan liatin ya. Sampai tahun depan lagi, ada lagi nggak itu ya? Jadi kita minta rezekinya ngapa? Thayyib. Nah itu selalu dibaca tuh ya. Kemudian juga yang jangan ditinggal nih, Ananda Bunga. Ini dari kitab Taklim Al-Muta'allim Bu. Bunga ya. Besok kalau lagi belajar, pertama sholat dulu. Gelar sejadah. Udah jangan mingser pantatnya dari sejadah. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu, kalau nyari ilmunya satu, selalu berwudu. Besok anak-anak Bunga kalau belajar punya wudu. Mau belajar fikih kek, mau belajar tauhid kek, mau belajar bahasa Inggris kek, pokoknya berwudu. Batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Ya, supaya ilmu yang dicari apa tuh? Nyangkep. Kenapa? Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Wal wudu'u nur. Wudu itu juga cahaya. Yang kedua nih Bu, Bunga ya, belajar ngadep kiblat. Ya, di atas sejadah tuh belajar ngadep kiblat supaya apa? Langsung garis mata kita lurus dengan Baitullah, sehingga akan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Udah azan Bu ya. Ini haul nih kalian. Nah, panjang lagi haul mah ya. Tuanya Bu Sanusi. Yang pertama kan. Haul pertama. Mertuanya Pak Haji Sanusi. Pak Haji Sanusi mertuanya. Ini masih lanjut haul Bu. Udah kita doain aja ya. Keluarganya semuanya pada dengar. Makan dikit katanya ya. Ya. Nah, tamu namanya Bu ya. Kayak tamu itu kan kayak orang mati Bu. Mutaro sono iya, mutaro sini ya, gitu ya. Tapi lagi azan itu Bu, gak enak Bu. Bos Bang. Tempati adalah kuburan.
supaya kuburan kita lega, kuburan kita sempit, itu ada 4. 1, jaga sholat. Ya, sholat jaga. Yang kedua, jangan ditinggal baca Al-Quran tiap hari, Bu ya. Emang bisanya Yasin doang, sama Waqiah, sama Tabarok. Udah bagus itu, Bu. Udah tiap hari itu aja. Ya, Yasin buat kirimin emak-emak kita, bapak-bapak kita, saudara kita yang pada almarhum. Kalau Al-Muluk, Bu, buat kita. Orang yang rajin baca Al-Muluk, maka orang itu dibebaskan dari siksa kubur. Dia emang bisanya itu ya, Al-Muluk jangan diapain. Tinggal. Kalau pan rezekinya merutuh, baca apa? Waqiah. Ya, udah itu kita amalin dah. Ya, apalagi kalau sampai bisa khatam setiap bulan, apa 2 bulan, apa 3 bulan, alhamdulillah. Karena Al-Quran itu menjadi cahaya di alam kubur kita. Ya, jadi kalau kita besok mati udah ada celengan kan enak, Bu ya. Yang ketiga, jangan ditinggal baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau kalau enggak subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kapan aja tuh. Ya. Yang keempat baca apa, Bu? Yang keempat baca sholawat. Jangan ditinggal sholawat. Karena Nabi akan datang kepada orang yang sering bersolawat ketika orang itu ke liang kubur. Makanya kalau pengen aman, kata Ustadz Abdul Somad, ada 10 zikir, Bu. Jangan ditinggal habis subuh, habis maghrib. 10 zikir habis subuh, habis maghrib. Apa itu, Bu? Mulai dari Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, 2 terakhir surah Al-Baqarah, kemudian istighfar, kemudian tahlil, kemudian sholawat, kemudian tasbih. Itu 10 tuh. Kenapa habis subuh? Karena subuh awal siang. Biar seharian full kita dalam lindungan dan bimbingan Allah. Kenapa habis maghrib? Karena habis maghrib awal malam. Biar 1 malaman itu sudah kita baca, maka kita dilindungi oleh Allah. Berapa, Bu? Bapak zikir tadi? 10. Ditambahin istighfarnya, baca Saidul Istighfar. Saidul Istighfar ini, Bu, dibaca setelah subuh, setelah maghrib juga. Kenapa suruh baca Saidul Istighfar, Bu? Kata Nabi apa? Siapa yang baca Saidul Istighfar di awal malam, ya habis maghrib, Bu ya, dia mati tuh, Bu, antara habis maghrib sampai habis subuh, maka dia matinya tercatat min ahlil jannah. Kalau dia baca Saidul Istighfarnya pagi habis subuh, siapa yang baca Saidul Istighfar awal siang, dia mati dari pagi sampai maghrib, maka dia matinya termasuk ahlil jannah. Tuh, Bu. Jadi kalau ibu pengen mati termasuk ahlil jannah, Saidul Istighfar jangan diapain? Yang ditinggal. Tuh tadi 10 zikir. Ya. Setiap hari 10 zikir. Nah, mudah-mudahan itu manfaat, Bu ya. Saya juga, Bu, termasuk yang masih proses ngamalin. Ya kan, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau kita mati besok kan alhamdulillah udah punya penangkal. Ya, Bu ya. Kalau matinya masih panjang kali masih mendingan. Kalau matinya besok, atau kalau enggak pas pulang lain nenteng besek, kata Israel depan rumah, lu nyampe gue nungguin dulu ya, gitu. Kata Israel, ya, nggak apa-apa ibu duluan, saya belakangan. Ya nggak apa-apa dah, saya belakangan ibu duluan. Karena itu mari, Bu, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama, Fatihah ini khusus buat Ananda Wardah bunga, ya, biar semuanya Allah gampangin. Ya, rezekinya juga banyak, belajarnya gampang, betah, supaya pulang bawa doktor. Yang kedua, Fatihah ini buat arwah yang dihaulkan malam ini, siang ini, biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang ketiga, Bu, buat ibu semua nih masing-masing niatin, biar bisa nyabak ke Mekah Madinah. Ya.
Karena saya insya Allah besok 12 Januari berangkat tuh. Ayo, ya, pokoknya bawa sertifikat aja ke rumah saya, ya. Asal jangan sertifikat vaksin, jangan. Ya. 12 Januari besok berangkat. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangannya. Masih kurang 6 lagi, kurang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup tuh 6 ya. Ya. Yang mau ikut silakan buru-buru daftar. Ya. Yang paling murah 28 jutaan.